adalah Nabi SAW mengutus para sahabat untuk berdakwah kepada raja-raja di dunia, yaitu dengan mengirimkan surat yang dikirimkan oleh para sahabat, mengajak mereka para raja-raja, pimpinan negara di seluruh dunia supaya taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan masuk kepada agama Islam. Juga diawali dengan kisah dorongan Nabi SAW kepada para sahabat radhiyallahu supaya melaksanakan seruan atau dakwah, dan di dalam dakwahnya Nabi memberi bayan hidayah kepada para sahabat dan ikhtilaf supaya jangan ada perselisihan di dalam berdakwahnya. Nabi SAW setelah itu mengutus para sahabat untuk menyebar ke seluruh pelosok dunia. Karena ketika terjadi ikhtilaf, kata Shallu wa tadhabari hukum yang sebelumnya Allah katakan dalam Al-Quran, wala tanazau, jangan kau berselisih, jangan kau perbedaan. Ketika berselisih, banyak perbedaan, maka kata dari hukum, kekuatan kalian akan hilang. Wibawa pamor, kekuatan kalian akan hilang, mata dan sebagainya. Contoh kecilnya Pak, ketika sholat, wala tahsaliku fatastalaka qulubakum. Dalam sholat ini jangan kasengko ini, dan yang satu ke belakang, satu depan, tidak sejajar. Maka kata Nabi itu akan mengakibatkan berbedanya hati kita, tidak akan satu hati kita. Apalagi kalau beda markas, berselisih sedikit saja, hati kita akan pecah. Apalagi kalau di antara kita kan tidak ada kecocokan dan sebagainya. Dalam sholat sedikit saja berbeda akan mengakibatkan tidak satu hati. Apalagi kalau jajarannya renggang, yang satu di rumah ini, yang satu di rumah ini, berapa meter renggangnya? Pantas kalau umat Islam sekarang tidak ada kekuatan bagaikan buih di lautan. Pas begitu saja oleh angin, habis sementara. Serangan-serangan yang dari Nasrani dan sebagainya, kita tidak bisa membendungnya. Wala kaya menyerah dulu. Wah, inilah akibatnya ini. Telah mengeluarkan kroni Imam Tabrani dari Miswar bin Mahmud radhiyallahu anhu, katanya, beliau berkata, Rasulullah SAW keluar menemui para sahabatnya. Sahabat waktu itu berkumpul. Maka Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabatnya, wahai para sahabat, sesungguhnya aku ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rahmat bagi sekalian manusia. Maka laksanakanlah kalau kita sering membahasakan jadi sambung lidah gitu ya. Penyambung risalah Rasulullah SAW. Semoga dengan begitu kalian mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan hati-hati dalam mengerjakan tugas yang mulia ini, jangan sampai kalian berpecah belah. Jangan sampai terjadi ikhtilaf seperti terjadi pecah belahnya ikhtilafnya di zaman Nabi Isa alaihissalam, kaum Hawariyun. Waktu itu mereka disuruh oleh Nabi Isa alaihissalam, karena kata Nabi, karena yang aku sampaikan kepada kalian ini sama dengan apa yang disampaikan kepada kaum Hawariyun oleh Nabi Isa alaihissalam. Apa yang aku sampaikan ini sama saja. Di antara aku dan nabi-nabi yang terdahulu, la nufariqu baina ahadin min rusuli. Tidak ada perbedaan, yaitu mengajak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi di zaman
Nabi Isa, sikap kaum Hawariyun kepada Nabi Isa, yaitu ketika mereka diutus oleh Nabi Isa untuk berangkat ke daerah-daerah jauh, pergi jauh, mereka tidak menyukainya. Kelihatan malas, tidak mau berangkat. Maka Nabi Isa mengadukan perkara ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ketika Allah Subhanahu wa taala mendapat pengaduan Nabi Isa alaihissalam, maka kaum Hawariyunnya pun melihat bagaimana gelisahnya Nabi Isa karena mereka tidak turun. Akhirnya sebagian besar dari kaum Hawariyun ini ada yang taat, yaitu mau berangkat. Ketika mereka berangkat, diutus, dikirim oleh Nabi Isa ke tempat-tempat yang jauh, ajib adalah mereka ini bisa berbahasa apa yang diucapkan oleh penduduk-penduduk setempat. Tanpa belajar. Langsung mereka memahami, bahkan langsung mereka bisa mengucapkan. Maka itulah pertolongan Allah, kata Nabi. Maka kata para sahabat yang hadir waktu itu, ya Rasulullah, kami ini sahabat setia Engkau ya Rasulullah. Maka perintahkanlah kami sesuka Engkau ya Rasulullah. Kemana saja Engkau perintahkan kepada kami samina wa ata'na, siap melaksanakan, siap taat. Maka entahlah setelah itu, masya Allah, sahabat dalam keadaan semangat yang luar biasa. Maka Rasulullah SAW menyampaikan surat satu persatu. Yang pertama disampaikan kepada Abdullah bin Hudzafah untuk menyampaikan surat kepada Raja Kisra. Terus Salim bin Amr yang diperintahkan kepada Khawzah bin Ali yang menjadi raja di Yamamah. Terus yang ketiga, Rasulullah menyampaikan surat, menitipkan surat kepada Ala bin Hadrami untuk datang kepada Mundir bin Sawah. Terus Rasulullah SAW juga selanjutnya menitipkan surat kepada Ammar bin As radhiyallahu kepada Zaifar wa Ibad bin Julanda, yaitu dua kerajaan yang ada di Oman. Anaknya Julanda, Zaifar dan Ibad. Terus Nabi menitipkan surat juga kepada sahabat Dihyah Al-Kalbi radhiyallahu untuk disampaikan kepada Raja Kaisar Romawi. Terus juga Nabi menitipkan surat kepada Suja bin Mahab Al-Asadi radhiyallahu untuk disampaikan kepada Munzir bin Harith bin Abi Shimri Al-Ghasani. Terus juga Nabi menyampaikan surat kepada Ammar bin Umayyah Ad-Damri radhiyallahu supaya disampaikan kepada Raja Najasyi. Maka semua yang diutus itu mereka kembali ke Madinah dalam keadaan Nabi masih hidup, kecuali Ala bin Hadrami. Beliau waktu Nabi wafat masih di Bahrain, masih melaksanakan tugas di Bahrain. Itulah yang tertera di dalam kitab Jami' Shaghir yang diriwayatkan oleh Haythami Muhammad bin Ismail. Di dalamnya terdapat nama Ismail bin Ayyas. Menurut sebagian riwayat ini adalah dhaif keterangannya. Tetapi hampir di semua kitab menceritakan perkara ini, maka kedudukan ini hadis menjadi sahih. Karena kitab Muslim ada di dalam Sunan Ahmad pun ada, di dalam kitab Sunan At-Tabrani pun ada. Maka kedudukan hadis ini jelas sahih, kisahnya masyhur. Mudah-mudahan apa yang kita dengar dari kisah tersebut Allah beri kepahaman kepada kita untuk bisa mengikuti para sahabat, sehingga kita pun sama-sama mendapatkan doa Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah berikan kepada para sahabat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighira. Jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ihdina wa hdina wa